Selamat malam semuanya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman. Ketemu lagi di mata kuliah keamanan informasi di pertemuan ke-9. Setelah kita memasukkan UTS ya dan libur. Sebelumnya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Pertemuan ke-9 membahas tentang privasi dan kepatuhan data. Di sini kita akan memasuki keamanan data perangkat lunak. Tujuannya yaitu memahami pentingnya privasi data dan konteks keamanan perangkat lunak. Yang kedua, menjalani prinsip dan peraturan utama terkait privasi data. Yang ketiga, memperkenalkan praktek terbaik untuk mencapai kepatuhan dan penanganan keamanan data ya. Privasi data itu secara khusus ini masuknya tujuan pembelajarannya, pengaturan privasinya, prinsip privasi data. Peraturan privasi data utama memastikan privasi data perangkat lunak, pencapaian kepatuhan, studi kasus contoh, tanya jawab, sumber daya dan tugas untuk sesi berikutnya dan kesimpulan teman-teman ya. Selanjutnya pengantaran privasi data. Yang pertama mengidentifikasikan privasi data dan pentingnya dalam keamanan perangkat lunak. Yang kedua dampak pelanggaran terhadap data dan privasi reputasi, mempertimbangkan hukum etika. Selanjutnya privasi data, persetujuan dan informasi penggunaan data, batasan tujuan minimalisasi data, akurasi dan transparansi. Ini prinsip datanya teman-teman ya. Nah ini adalah privasi data. Yang pertama kerangka hukumnya. Di sini hukum datanya masuk ke dalam peraturan perlindungan data umum dan Undang-Undang Privasi Konsumen California ya. Peraturan daerah lainnya meminimalkan data, hanya mengumpulkan data yang diperlukan, membatasi periode penyimpanan data, selanjutnya menghapus data yang tidak diperlukan teman-teman ya. Masuk ke manajemen persetujuan penggunaan eksplisit, mekanisme keikutsertaan dan penyisihan, catatan persetujuan, keamanan data, selanjutnya enkripsi, kontrol akses, transmisi aman, transparansi, kebijaksanaan privasi, pemberitahuan proses data, dan program kesadaran pengguna. Akuntabilitas di sini petugas melindungi data, audit, dan penilaian reguler, dokumentasi kepatuhan, hak pengguna, hak untuk mengakses, hak untuk perbaikan, dan hak untuk menghapus. Respon pelanggaran data, pelaporan insiden, pemberitahuan kepada pihak berwenang, komunikasi dengan individu yang terkena dampak, ini respon pelanggaran datanya. Selanjutnya transfer data lintas batas. Sini mencakupi perjanjian, klausel, kontrak standar, dan peraturan perusahaan yang mengikat ya. Jadi perusahaan yang mengikat itu masuk ke dalam transfer data lintas batas ya. Atau mungkin ada namanya NDA ya, kerahasiaan data. Peraturan privasi data ini ada ikhtisar peraturan privasi data utama, ada GDPR, GPMA, HIPAA. Selanjutnya tanggung jawab implementasi berbagai organisasi. Di sini masuk peraturan privasi untuk utamanya, di mana setiap negara itu mempunyai peraturan yang berbeda. Uni Eropa, peraturan perlindungan data umum atau GDPR, Amerika Serikat, Undang-Undang Privasi Konsumen California, Kanada, Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi Dokumen Elektronik, PIPEDA, Australia, Undang-Undang Privasi 1988, Britania Raya, Undang-Undang Perlindungan Data 2018, Brazil, Hukum Perlindungan Data Umum, India, RUU Perlindungan Data Pribadi, Jepang, Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi, dan Korea itu Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi ya. Yang selanjutnya memastikan privasi dalam perangkat lunak itu menangani data pengguna yang aman dalam aplikasi perangkat lunak. Yaitu selanjutnya teknik enkripsi dengan nama samaran. Selanjutnya transmisi penyimpanan data yang aman teman-teman. Nah sini masuk nih. Sini ada namanya memastikan data dalam perangkat lunak. Kerangka hukumnya
Seperti terlihat itu ada hukum perlindungan data, GDPR, ICPNA, HIPAA, pengumpulan datanya, penjelasan dan persetujuan, mekanisme serta batasan tujuannya, penyimpanan enkripsi saat istirahat dan saat transit, kontrol akses pengguna, autentikasi dan otorisasi, autentikasi multifaktor, bisa pakai sandi, bisa multifaktor itu ketika kita ngirim notifikasi nanti akan dikirim balik. Kontrol akses berbasis dan peran, prinsip hak istimewa, penanganan data, meminimalkan data anonimasi, kebijaksanaan privasi dan pendidikan pengguna dan pemberitahuan pelanggaran data. Selanjutnya audit kepatuhan teman-teman. Di sini masuk dalam penilaian regulasi, audit internal dan audit eksternal. Internal ini biasanya dari departemen terkait atau dari headquarter. Kalau eksternal biasanya dari luar, pihak luar ya. Tindakan keamanan, pembaruan perangkat lunak reguler ini harus secara berkala dari patch update, dari update antivirus, praktik pembangunan yang aman, pelatihan keamanan juga penting buat end user ya. Selanjutnya pencapaian kepatuhan, membangun kerangka kepatuhan, penilaian audit dampak data dan pemantauan perbaikan kelanjutan. Ini masuk nih pencapaian kepatuhan dan keamanan data. Pentingnya kepatuhan, persyaratan resmi, ada hukum perlindungan data, peraturan privasi. Kalau standar industri ada namanya ISO 20001 tentang keamanan informasi, HIPAA dan GDPR. Komponen-komponen kunci, klasifikasi data sensitif, informasi pribadi dan hak milik intelektual atau haki ya. Selanjutnya kontrol akses, autentikasi, otorisasi, enkripsi. Autentifikasi ketika dia yang berwenang ya dia yang mengakses, otorisasi juga sama, enkripsi yang buat mengenkrip data. Prosedur penanganannya penyimpan data, transmisi data dan pembuangan data. Selanjutnya kontrol kepatuhan, kerangka NIST, kontrol CS dan kerangka COVID ini masuk dalam kepatuhan. Audit kepatuhan, penilaian reguler, audit eksternal, internal, kebijaksanaan keamanan, penciptaan dan dokumentasi, komunikasi dan pelatihan dan penegakan dan pemantauan. Rencana respon insiden, ada identifikasi, penahanan, pemberantasan, pemulihan dan pembelajaran yang dipetik. Lanjut ya. Contoh kasus dan contoh yang menunjukkan keberhasilan penerapan privasi data dan diskusi mengenai tentang solusi. Tanya jawab tentang apa yang tentang privasi data dan pengalamannya. Di sini artikelnya dari Raymond Panko dan Saini Person. Tugas berikutnya melakukan penelitian dampak privasi atau aplikasi perangkat lunak yang mengidentifikasi risiko privasi data mengusulkan solusi. Selanjutnya meneliti dan menyajikan studi kasus mengenai insiden privasi data dan respon organisasi untuk memitigasi dampaknya. Ini contoh nanti silakan dibuat contoh artikel yang pernah ada dari penilaian dampak risiko privasi ya. Jadi silakan teman-teman cari di artikel tentang studi kasusnya seperti apa, sampelnya apa, silakan. Kesimpulan dari materi ini sebenarnya adalah bertujuan untuk memberikan wawasan terhadap teman-teman tentang privasi data, peraturan utama dalam praktek terbaik konteks keamanan perangkat lunak. Siswa didorong untuk menerapkan konsep ini dalam tugas mengolah lebih lanjut sumber daya untuk memperdalam pemahaman tentang privasi data. Mungkin dari saya itu aja, nanti kita masuk ke pertemuan berikutnya. Kurang lebih mohon maaf. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.